jumpa lagi dengan saya Alisa Rizkyani Putri. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS terpadu dengan tema bentuk-bentuk pasar. Dengan mempelajari materi ini diharapkan adik-adik mampu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah tertera. Nah, di antara kalian siapa nih yang rajin anterin ibunya ke pasar? Kira-kira kalian lebih suka kemana? Pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket? Hayo, kalau kakak sih ya suka belanja di mana aja. Yang paling penting itu harganya murah. Tapi teman-teman, secara general kalian sudah paham belum sih pengertian dari pasar? Kalau berbicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman, kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi, kita bisa mengartikan pasar itu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang ataupun jasa. Macam-macam bentuk pasar ini dibagi menjadi 4. Pertama, pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dan disertai dengan proses tawar-menawar. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan, kue, buah-buahan, pakaian, barang elektronik, dan juga jasa. Pasar sehat yang contohnya ada di Kota Malang ini merupakan suatu upaya yang bersifat integratif dan sinergi dengan berbagai upaya untuk menjamin kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat, sehingga seluruh aktivitas di dalam pasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Manfaat adanya pasar sehat yaitu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penjualan, lingkungan kerja lebih sehat, menurunnya angka penyakit, dan juga terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat. Pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga yang pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada kegiatan tawar-menawar pada harga barang antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Contoh dari pasar modern yang sering kita jumpai adalah supermarket, Indomaret, dan Alfamart. Tapi tunggu dulu teman-teman, karena sekarang ini zaman sudah berkembang sangat luar biasa, di mana teknologi benar-benar canggih banget. Kayak sekarang ini kita bisa beli apa aja melalui smartphone kita aja ya. Tinggal klik, terus barang akan sampai deh di depan rumah kita. Dari pengertian itu, pasar tidak sebatas sebagai suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Tentunya kalau pasar penjual dan pembeli bertemu secara langsung seperti pasar tradisional atau pasar modern, komunikasi bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan tentang produknya. Namun, kalau pasar penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, seperti online shop ya, penjual dan pembeli bisa berkomunikasi melalui chat di media sosial teman-teman, seperti yang suka kalian lakukan kan kalau sedang berbelanja online? Agar semakin paham, kakak akan menjelaskan syarat-syarat terjadinya jual beli. Syarat yang pertama adalah adanya penjual. Syarat yang kedua, adanya pembeli. Dan syarat yang ketiga, ada barang yang dijual. Syarat yang keempat, ada uang untuk membeli barang tersebut. Fungsi pasar yang pertama adalah sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Bahan mentah diambil oleh pemasok, kemudian pemasok mengirim ke rumah produsen untuk diolah menjadi sebuah barang. Setelah itu, pihak distribusi mengirim barang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Barang diperjualbelikan di dalam pasar dan kemudian pembeli akan membeli barang yang mereka butuhkan di dalam pasar. Fungsi pasar yang kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau yang ditawarkan penjual, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, maka akan terjadi pembentukan harga.
Fungsi pasar yang ketiga adalah pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar barang atau jasa yang diperjualbelikannya ada di pasar tersebut. Contohnya adalah pasar buah dan juga pasar hewan. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar yang barang atau jasa di mana diperjualbelikan tidak ada di pasar tersebut dan hanya ada contohnya saja. Misalnya adalah pasar bursa tenaga kerja dan juga bursa efek Jakarta. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan luasnya kegiatan. Yang pertama adalah pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat saja. Misalnya adalah pasar tradisional di suatu daerah. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah pasar Klewer di Surakarta. Yang ketiga adalah pasar nasional. Pasar nasional yaitu pasar yang barang-barang dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara. Misalnya pasar Tanah Abang di Jakarta. Yang keempat adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang lingkup pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Contohnya pasar tembakau di Bremen, Jerman. Bentuk pasar berdasarkan waktu. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar harian merupakan pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari. Misalnya pasar tradisional. Yang kedua adalah pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam seminggu. Misalnya pasar Senin. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan setelah karyawan gajian yang diadakan di depan pabrik. Yang keempat adalah pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam satu tahun. Misalnya, Pekan Raya Jakarta. Selanjutnya, bentuk pasar berdasarkan struktur pasar. Adik-adik lihat banyak penjual dan pembeli di sini. Ya, penjual tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi, mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri ini disebut pasar persaingan sempurna. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah di pasar persaingan sempurna ini, masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produk selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini memiliki kelebihan dengan memberikan kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Adik-adik lihat ya, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembelinya. Ini merupakan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam persaingan tidak sempurna dibagi dalam beberapa jenis. Salah satunya seperti gambar mobil yang mengantri di pom bensin ini, merupakan pasar monopoli. Bentuk pasar berdasarkan sifat pembentukan harga. Yang pertama adalah pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu?
Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual, namun memiliki banyak pembeli. Karena hanya ada satu penjual saja, pasar monopoli tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Adanya satu perusahaan saja yang memproduksi barang dan jasa, perusahaan dapat menjadi pengendali pasar dan kemungkinan dapat menjadi pengendali harga. Ciri-ciri pasar monopoli ialah hanya terdapat satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli orang banyak. Hal ini terjadi mau tidak mau orang-orang harus membeli atau menggunakan jasa produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hanya perusahaan itulah yang memproduksinya. Pasar oligopoli, yaitu pasar persaingan tidak sempurna, karena pasar oligopoli itu pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis, jadi tidak banyak persaingannya. Secara umum, pengertian oligopoli itu suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Tujuan pasar oligopoli yaitu agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri dan tentunya memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan tepat. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama adalah memiliki sifat saling mempengaruhi. Yang kedua, memiliki produsen setidaknya 2-10 produsen. Yang ketiga, produk yang dijual homogen atau seragam. Sifatnya saling menggantikan satu sama lain. Yang keempat, kebijakan produsen utama menjadi acuan oleh produsen lainnya. Yang kelima, harga produk hampir sama karena kebijakan harga dipengaruhi oleh pemerintah. Yang keenam, produsen baru sulit masuk. Yang ketujuh, strategi pemasaran yang matang. Selanjutnya, pasar monopsoni, yaitu keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga. Pasar monopsoni biasanya terjadi di daerah sektor perkebunan atau peternakan. Jika semakin tinggi rumah yang dibangun, maka akan semakin di mana petani atau peternak selaku penjual berada di posisi yang kurang halus. diuntungkan saat proses tawar-menawar. Biasanya pembeli akan membiarkan penjual saling berebut menawarkan barang atau jasa dan menunggu penawaran terbaik dari barang yang ingin dibeli. Faktor yang mempengaruhinya, pembeli kurang antusias dengan barang yang ada di pasar, lokasinya sulit dijangkau, kemudian biayanya yang relatif tinggi. Pasar monopolistik, ciri-cirinya terdapat banyak penjual dan barangnya berbeda corak. Perusahaan mempunyai kekuasaan sedikit mempengaruhi harga. Persaingan promosi penjual sangat aktif. Contoh dari pasar monopolistik adalah Indomaret atau minimarket. Selanjutnya adalah macam-macam alat pembayaran. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah barter, yaitu kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Nah, di sini dapat dicontohkan ada 2 anak yang masing-masing membawa roti dan juga beras. Mereka bisa saling menukarnya. Nah, hal itulah yang dinamakan barter. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Fungsi alat ini adalah guna melakukan berbagai transaksi proses jual beli. Selain itu, pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai. Alat pembayaran non-tunai itu tidak menggunakan uang kertas maupun uang logam dan dapat menggunakan kartu. Contohnya adalah kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Berbasis elektronik yaitu mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Demikian dari mata pelajaran IPS terpadu dengan tema pasar. Agar lebih bisa memberikan pemahaman, adik-adik bisa mencoba latihan soal yang telah kakak kirim di deskripsi ya. Selamat mencoba!
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.